Pak Berlian Ricci ini. Ini Pak Berlian Ricci juga luar biasa ini. Milenial yang berani, kalau saya lihat dari informasi yang saya dapat sih, ini terakhir PNS ya Pak ya, sampai 2019 ya. Berarti iya, terakhir PNS sudah resign. mungkin dari resign ya, karena mungkin udah sibuk sekali ya. Kemudian ini direktur utama dari PT SJI ya. Kemudian co-founder dari Pasta Kangen, founder dari Foodpedia, Food Bank, dan Kopi dari Hati ya. Kemudian dapat penghargaan sebagai Young Entrepreneur dari majalah SWA tahun 2018. Juga salah satu best franchise di IFBC 2018 dengan produknya atau bisnisnya Pasta Kangen, dan terakhir best franchise di IFRA 2019 untuk Foodpedia. Begitu ya Pak Berlian ya? Ya, iya. mungkin mempersingkat waktu, Pak Berlian boleh sharing sekitar 20 menit, Pak. Oke, Sekitar waktu 20 menit. Oke, milik siap. Bapak. Sebentar ya. Waktunya jangan saya kasih. Monggo, Pak. Ya. Selamat pagi, teman-teman. Ya, di momen pandemi ini memang ini kan kita after pandemi ya, maksudnya gini, ini kan sedang PSBB, artinya apa ya? Kalau saya lihat sebenarnya banyak sekali sektor-sektor usaha yang memang kena dampak dari pandemi. Nah, justru karena kita apa ya, punya mindset seorang wirausahawan atau punya mindset pengusaha, di momen apapun pasti kita harus selalu mencari solusi ya, fokus kepada solusi, bukan fokus ke problemnya. Nah, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Berlian Ricci. Ini profil saya tahun 2018 waktu pameran IFBC, kemudian ini tahun 2019 di IFRA. Nah, alhamdulillah waktu tahun 2019 akhir, saya termasuk ke dalam kategori youngster entrepreneur ya, di majalah SWA. Nah, ini teman-teman, bisnis saya sebenarnya lebih ke bisnis kemitraan gitu, kemitraan di bidang kuliner nih teman-teman. Jadi brandnya macam-macam nih, ada Pasta Kangen, kemudian ada Foodpedia, ada Food Bank, dan yang terbaru banget yang baru saya launching tahun 2020 awal ya, itu Kopi dari Hati gitu. Nah, yang saya lakukan apa? Sebenarnya hampir sama, hampir mirip seperti dengan franchise-franchise yang lainnya. Jadi saya sediakan lokasinya, saya surveikan, pegawainya saya carikan, kemudian mulai dari dekorasi, peralatan, bahan baku, SDM, semuanya kita latih semua, kita provide semuanya, benar-benar whole thing menjadi sebuah cafe. Seperti itu teman-teman, gitu. Cuman apa sih bedanya kita dengan franchise yang lainnya atau dengan kemitraan yang lainnya? Nah, gini teman-teman, dari segi harga kita almost 3, 4, 5, sampai 6 kali lipat kita lebih murah daripada kemitraan atau franchise yang lainnya gitu. Kemudian bahan bakunya itu kita tidak monopoli gitu. Jadi bahan bakunya semuanya kita sudah standarkan, bermerek, ada kadaluarsanya dan bisa ditemukan di mana? Di TikTok, Giant, Carrefour, Lotte Mart, Superindo, Indogrosir gitu teman-teman. Jadi untuk mitra-mitra saya yang buka sampai mungkin di Papua, Medan, Pekanbaru, Palembang, mereka bebas pilih bahan bakunya gitu. Cuman brand bahan bakunya sudah kita tentukan. Alhamdulillah sekarang outlet Foodpedia, Pasta Kangen, Food Bank, dan Kopi dari Hati sekarang totalnya sudah menyentuh angka 800 outlet lebih se-Indonesia gitu. Dan kemudian 100% keuntungan ini untuk mitra gitu. Jadi sebenarnya perusahaan saya ini tidak mengambil speser pun. Sebenarnya kita nggak ada yang namanya royalty fee gitu. Per bulan nggak ada. Mungkin kalau franchise yang lainnya rata-rata kan mengambil mungkin ya, ada yang 1%, 4%, 5%, 10%, bahkan seterusnya. Nah, kalau kita benar-benar 100% keuntungan untuk mitra. Jadi apa yang mereka bayarkan di paket awal itu benar-benar kalau Foodpedia kita start 182 juta ya menjadi sebuah whole cafe ya. Jadi ada meja kursi lengkap dengan dekorasi, peralatan segala macam. Nah, itu mereka setorkan dananya ke kita itu kembali lagi dalam bentuk peralatan, perlengkapan, bahan baku, dan pelatihan. Nah, ini teman-teman, ini kesibukan saya mengisi seminar motivasi ya. Ini contoh menu kita, teman-teman. Jadi, menu kita sebenarnya simple, hampir mirip seperti menu-menu restoran lainnya, cuman kita buat lebih lengkap. Jadi ada Indomie, kemudian ada nasi goreng, roti bakar, onion ring, dan memang harganya kita setting lebih murah gitu daripada restoran-restoran yang lainnya. Kemudian ada steak, chicken wing, fish and chip, chicken cordon bleu,
nachos quesadilla seperti itu teman-teman. Dan kita buat tempatnya cozy, ada nonton barengnya, live music segala macam gitu. Kemudian ada coffee roasternya juga. Almost seperti ini sih teman-teman. Nah, sebelum kita ini kan acaranya mengenai mindset wirausaha kekinian ya teman-teman. Jadi sebelum kita bicara mengenai how to-nya apa yang sebenarnya saya lakukan. Nah, saya lebih seneng membahas mengenai mindset gitu. Mindset wirausaha yang benar itu sebenarnya seperti apa sih teman-teman? Jadi saya sedikit sharing ya teman-teman. Oke. Nah, setiap orang ini kan pasti bekerja atau bisnis sepanjang hidup mereka itu kan pasti pingin happy, pingin hidup bahagia ya. Kemudian wealthy, ingin makmur, kemudian ingin sehat dan memiliki financial freedom gitu kan. Nah, kemudian ini teman-teman, ada yang namanya golden circle ya. Golden circle ini ada dibagi 3. Ada why, how, what. Nah, why ini adalah motivasinya seperti apa, kemudian how itu prosesnya, kemudian what-nya produknya yang diciptakan apa. Nah, berhubung kita membahas mengenai mindset usaha kekinian nih teman-teman. Jadi gini teman-teman, mungkin ada yang bertanya, Mas Berdian gimana sih caranya kok mindsetnya bisa seperti itu? Dulu saya seorang pegawai, kemudian kok bisa bangun perusahaan. Jadi di sini saya teman-teman punya 4 brand di perusahaan ini. Saya berpartner dengan partner saya. Jadi kita berdua gitu. Jadi momen saya waktu itu bekerja di PNS di salah satu Kementerian Keuangan teman-teman dari 2015 start. Saya bangun perusahaan ini starting 2015 bulan Oktober dan alhamdulillah karena memang kita berdua saling mengisi ya, kemudian mindset usahanya udah bener. Nah, kita grow-nya cepet nih teman-teman. Nah, saya mau bahas ini penting banget teman-teman. Jadi kebanyakan orang ketika mau berbisnis itu salah persepsi gitu. Jadi kalau misalnya kita rata-rata nih dari whole 100% mungkin di dunia ini yang benar-benar sangat sukses bisnisnya teman-teman mungkin around 5-10% dari 100%. Itu kenapa? Karena gini teman-teman. Mungkin gini. Di sini kan circle-nya ada why, how, what. Jadi kebanyakan orang itu mikirnya itu dari luar ke dalam nih teman-teman. Jadi dari what, how, why. Jadi kalau misalnya mau bisnis, apa ya yang perlu dilakukan buatnya? Oh, ternyata harus ngelakuin ini nih. Action apa yang diambil? Kemudian how? Kemudian apa nih? Gimana sih caranya? Gitu maksudnya. Contoh kita mau ciptain sebuah produk apa. Kemudian gimana cara masarinya? Gini. Terus kemudian why-nya yang terakhir. Why itu alasan ya, motivasinya. Jadi kalau menurut saya kalau kita berpikirnya dari luar ke dalam itu nggak akan kuat gitu. Jadi contoh lagi ada hujan, malas jualan, lagi kepanasan atau lagi jaraknya jauh, kita nggak mau tempuh. Nah, kalau misalnya kita berpikirnya beda nih teman-teman, kita berpikirnya dari dalam keluar. Nah, kita coba berpikir agak terbalik. Nah, dari dalam keluar gitu teman-teman. Jadi kita lebih pilih dari why kemudian ke what. Jadi kita pikir dulu. Sebenarnya ketika kita mau bisnis, kita itu sukses itu demi siapa? Demi apa? Misal contoh, ada seorang ibu-ibu ketika mau sukses nih, dia pengen saya pengen sukses nih, saya pengen sukses bisnis itu agar anak saya bisa kuliah ke luar negeri. Contoh, bisnis ini sukses adalah bisnis untuk membeli rumah. Ini adalah uang untuk rumah saya, uang untuk mobil saya, uang untuk bahagiain orang tua, uang untuk naik hajiin orang tua. Ini uang untuk agar saya bosan jadi orang yang biasa-biasa saja. Jadi why-nya harus kuat gitu loh. Jadi ketika why-nya kuat nih teman-teman, pasti semua rintangan akan kita lalui lah. Entah itu panas, hujan, jarak yang jauh, kesulitan, omongan-omongan orang yang negatif ke kita, semuanya pasti ya kita buang semua gitu. Karena why-nya udah kuat. Jadi kita kuatin mental dulu nih. Nah, baru setelah why-nya kuat, baru kita melangkah ke how. Nah, how ini apa yang dilakukan gitu loh. Jadi kita bisa belajar, kita tingkatin skill, knowledge, kita belajar dengan teman-teman entrepreneur yang lain yang memang sudah berkecimpung di dunianya. Nah, kita bisa belajar tuh. Contoh kita usahanya di bidang marketing, ya udah kita mantepin untuk SEO-nya, iklan untuk cara buat iklan yang bagus gimana, FB Ads, Instagram Ads dan segala macamnya. Kemudian kita belajar semua materinya. Nah, baru kita pikirin tuh, ternyata ini pas nih ya, produknya ternyata ini nih, gitu. Jadi kita mikirnya ke motivasi dulu nih teman-teman. Kemudian kita berpikir ke proses, pantaskan diri dulu, baru berpikirnya
ke produk. Nah, kalau mindset-nya udah seperti ini nih teman-teman nih, saya yakin bahwa apa ya, kita mau bisnis apapun pasti lebih mudah gitu. Jadi nggak apa ya, kebanyakan orang kan mungkin apa ya, semangat bisnisnya itu jadi mungkin beberapa bulan aja semangat, kemudian setelah itu down. Jadi sebenarnya simpel teman-teman, apa ya, kalau saya bilang sih bisnis ini seperti iman sih teman-teman. Jadi iman itu kan kadang kita naik turun ya teman-teman, kadang rajin. Mungkin yang muslim ya, mungkin rajin sholat, rajin baca Al-Quran dan segala macamnya. Kemudian kadang juga telat-telat juga gitu kan. Nah, bisnis itu juga sih teman-teman. Jadi dalam bisnis kita kadang naik turun. Jadi kita semangatnya kadang down, kadang up. Jadi kita harus ketemu apa ya, komunitas yang benar-benar bisa ngebawa kita untuk kesuksesan itu tadi teman-teman. Nah, di sini saya udah rangkum nih teman-teman. Jadi untuk berpikir mindset apa ya, seorang pengusaha yang benar-benar bisa bertahan di era pandemi ini, dan mindsetnya kekinian banget ya, kita bisa lihat peluang-peluang apa nih yang harus kita punya. Yang pertama pasti kita harus punya niat dan tekad yang kuat teman-teman. Jadi kalau kita memang nggak punya tekad yang kuat, wah kita pasti kalah nih sama pesaing-pesaing di luar sana, ya nggak? Kemudian kita harus memiliki jiwa yang melayani teman-teman. Kita harus fokus ke customer sih. Ya, jadi kita nggak melulu hanya fokus ke keuntungan saja. Kemudian yang ketiga, kita harus berkomitmen dan punya kemauan yang keras. Gitu teman-teman. Jadi gini, ada pepatah mengatakan gini nih teman-teman. Apa ya? Ambition without action is daydream. Jadi kita punya ambisi, tapi kita nggak punya aksi. Itu kayak mimpi di siang bolong nih teman-teman. Tapi kita punya mission without ambition is nightmare. Jadi kayak apa ya, kita punya misi nih teman-teman, tapi kita nggak punya ambisi, itu kayak mimpi buruk gitu loh teman-teman. Jadi kayak kita punya misi nih, kita punya tujuan, tapi kita nggak berambisi ya, kita nggak akan bisa sukses gitu, ya nggak? Gitu. Kemudian kita harus punya percaya diri dan bermental juara sih teman-teman. Jadi ada rintangan apapun, nah kita harus coba tuh clearkan semuanya. Kemudian kita berani ngambil keputusan. Nah di momen pandemi ini nih teman-teman, aduh, kita nggak perlu terlalu banyak berpikir, aduh harus gini. Kita harus berani ambil keputusan. Nih contohnya teman-teman. Nah, di momen pandemi ini kan sebenarnya kalau saya di bidang kemitraan kuliner ya teman-teman, bisnis saya nggak terlalu terdampak secara signifikan sih. Mungkin kalau bisnis yang lain kebanyakan drop bisa sampai 25%, 50%, sampai 75%. Nah, di sini saya pakai apa ya namanya ya? Ibarat kalau ketika saya menjual ke customer, saya pakai yang namanya story selling nih teman-teman. Jadi gini, di momen pandemi seperti ini, ketika pesaing-pesaing yang berbuka kuliner itu kan rata-rata kan pada drop, pada tutup kebanyakan ya teman-teman. Nah, justru ketika saya memasarkan franchise saya di momen-momen bulan Juni, Juli kemarin nih teman-teman, saya justru memotivasi customer saya, ibu kalau misalnya buka sekarang nih, gitu kan, after pandemi ini, pesaing-pesaing ibu ini sudah ibaratnya udah tepar gitu loh, udah nggak bisa promo segala macam. Nah, kemudian tiba-tiba ibu buka dengan megahnya, dengan berbagai macam promo segala macam, otomatis pesaing lagi minim banget ibu sekarang gitu. Justru kalau ibu bukanya nanti Januari 2021 atau 2021 ke atas ya, itu pesaing-pesaing udah pada bangun lagi nih, ya nggak? Ibarat kita mau jadi pemburu nih, tapi apa ya, pemburunya sekarang lagi sedikit dan mangsanya lagi banyak gitu sih. Jadi mindset-nya lebih ke situ. Apalagi kalau misalnya kita mau sewa lokasi nih, di momen pandemi ini, yang masih berdampak ya, ini properti lagi lumayan menurun ya. Kita mau sewa yang harganya mungkin 150 juta, bisa jadi 100 juta, bisa jadi 80 juta, by negotiate. Nah, itu bisa banget. Gitu. Justru kalau misalnya mau buka usaha kuliner, itu saya story selling-nya pasti ngelihat di situ sih teman-teman, lihat peluangnya ya. Kemudian pantang menyerah. Kemudian yang ketujuh, kreatif dan inovatif. Nah, nanti saya ceritakan apa sih yang saya lakukan di Foodpedia Pastakangan, Foodbank dan Kopi dari Hati gitu kan. Kemudian kita mengandalkan bantuan Tuhan dan bersyukur. Ya? Oh, boleh. Siap. Ya. Oke. Nah, sedikit sharing ya, teman-teman. Di sini sebenarnya saya sudah petakan sebenarnya bisnis apa sih yang bisa kita lakukan di momen pandemi ini, yang mana yang tidak terlalu terdampak. Nah, gini teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, ini saya sudah petakan ya teman-teman. Jadi ada bisnis-bisnis yang yang memang sangat terdampak ya. Saya nggak tahu nih teman-teman, efek dari pandemi ini sampai berapa bulan lagi, atau mungkin sampai tahun depan, atau mungkin 2 tahun lagi, saya nggak tahu.
Cuman ini adalah sektor-sektor yang terdampak. Jadi pariwisata, keuangan, transportasi, pertambangan, konsumsi, otomotif, dan ada bagian dari UMKM yang sebagian terkena gitu. Nah, di sini saya hanya memberikan saran ke teman-teman. Ketika teman-teman mau berbisnis, teman-teman bisa melihat diagram ini, teman-teman. Jadi ada jenis bisnis-bisnis yang memang mungkin setahun atau 2 tahun atau 3 tahun lagi grow-nya sangat cepat. Nah, ini yang di kuadran warna hijau gitu. Teman-teman bisa pilih, bisa ambil jenis bisnis yang seperti itu. Nah, kalau untuk di kuadran warna merah sampai kuning, nah teman-teman bisa agak sedikit jauhi lah. Karena di momen after pandemi ini, ya bisnis-bisnis yang di diagram warna merah dan kuning ini dampaknya sangat kelihatan sekali gitu teman-teman. Jadi seperti contoh yang bagus ya, sekarang agriculture, ada di bidang IT, food processing, dan retail, terus yang berkaitan dengan kesehatan, itu sangat bagus. Nah, itu bisa kita coba sih teman-teman gitu. Nah, ini contoh kemitraan saya baru launching Kopi Dari Hati nih teman-teman, awal Januari 2020. Setelah pandemi nih kemarin bulan Juli ya teman-teman, 1 bulan aja itu yang buka itu almost hampir 60 mitra. Dan sampai sekarang hanya kurun waktu beberapa bulan saja, sampai bulan Agustus ini untuk outlet Kopi Dari Hati ini sudah hampir 150 outlet teman-teman se-Indonesia. Peminatnya banyak sekali gitu, karena saya pasang harganya lebih murah, kemudian lebih fleksibel gitu teman-teman. Nah, ini saya sedikit sharing teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan, jadi kita buat berbagai macam gimmick promo. Jadi contoh mau buka Foodpedia, ini sekarang kan lagi in-innya menu boba ya teman-teman ya. Saya kasih free boba gitu loh. Jadi nanti mitra saya ajarin cara pembuatan boba. Ya kan brand-brand boba kan banyak banget ya teman-teman. Harganya ada yang 85 juta, kemudian ada yang 100 juta, 150 juta. Nah, ketika buka Foodpedia itu saya kasih gratis boba. Nah, terus saya kasih gratis menu ikan. Mungkin teman-teman tahu ya menu ikan itu apa aja gitu kan. Ada franchise-nya juga. Nah, saya kasih free di sini. Cara pembuatan menunya segala macam. Jadi mitra saya ketika buka Foodpedia itu mereka udah hemat 400 jutaan. Nggak perlu beli franchise boba. Nggak perlu beli franchise yang menunya ikan dan segala macamnya itu teman-teman. Jadi saya langsung include-kan gitu teman-teman ceritanya. Nah, kemudian apa yang saya lakukan lagi, saya sudah launching menu frozen food nih teman-teman. Jadi untuk mitra-mitra yang mungkin setelah pandemi ini kehilangan banyak koki segala macam, mereka susah cari koki. Nah, kita bisa minimalisir yang namanya overhead cost tadi dengan mungkin cuma 1 atau 2 koki. Nah, mereka bisa ambil produk frozen food kita teman-teman. Jadi ada contoh cumi, udang, fish and chip, ayam jontal, ayam geprek, semuanya kita banyak sih produknya. Nah, ini salah satunya yang saya show teman-teman. Jadi ini tinggal dihangatkan aja, tinggal digoreng aja gitu. Jadi langsung jadi. Kemudian untuk apa ya, habit para customer sekarang after pandemi itu kan kemarin kebanyakan 3-4 bulan ke belakang itu kan mereka pengennya makan di rumah ya, GoFood segala macam. Nah, dengan ini mereka bisa masak di rumah gitu. Tinggal dipanasin aja, tinggal digoreng aja gitu teman-teman. Nah, ini ada satu lagi nih teman-teman. Motivasi sedikit sharing dari saya teman-teman. Semoga bisa membangkitkan jiwa wirausaha teman-teman nih. Sebenarnya tidak semua entrepreneur menjadi tuan dari pemikirannya sendiri teman-teman. Mereka menciptakan pemikiran negatif berulang kali, berpikir menciptakan rasa takut, lalu akhirnya menyerah oleh hasil pemikirannya sendiri. Dah konyol, sang pencipta mati di tangan ciptaannya. Jadi kebanyakan orang ini kalau mau bisnis mereka tuh jadi sutradara teman-teman. Jadi mikir kalau bisnis saya gagal, gimana ya nanti. Nah, ini mereka malah sebenarnya mematikan potensi mereka sendiri teman-teman. Kemudian yang pasti mindset lama itu tidak akan memberikan masa depan yang baru teman-teman. Jadi di momen-momen yang kemarin kita punya mindset yang lalu-lalu dibuang aja teman-teman. Kita cari motivasi, kita cari strategi baru, ciptain mindset yang baru untuk lebih sukses gitu. Nah, calon pengusaha sukses terkejam di dunia adalah mereka yang selalu berhalusinasi tentang resiko bisnis, teman-teman. Menakuti mental bisnisnya, lalu tanpa sadar telah menghalangi kesanggupannya untuk sukses. Sadis nih. Mereka menghukum mati masa depannya sendiri. Nah, kebanyakan para pemula itu gitu sih, teman-teman. Gitu. Nah, terima kasih Pak Erwin. Iya. Waduh, pas banget waktunya nih, Pak Berlian. Time management-nya bagus ya. Ya, kita kedapatan 2 pertanyaan nih, Pak Berlian. Ya, Satu boleh. dari Pak Rahman dari Politeknik STIA LAN Bandung ya. Pertanyaannya, bagaimana mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaku bisnis yang produk-produknya atau jasanya sudah terlanjur dicap atau dicurigai sebagai tempat produk yang menyebarkan COVID-19.
Wah, ini infonya sangat ini ya, pertanyaannya sangat berkaitan dengan COVID-19 nih. Silakan. Oh, berkaitan ya. Oke, siap. Ya, izin menjawab ya. Nah, ini saya kebetulan punya beberapa teman yang ini saya sedikit kasih contoh ya. Ada contoh usahanya usaha spa atau usaha estetik klinik ya. Contoh klinik kecantikan. Nah, ini teman saya keren banget. Mungkin waktu sebelum pandemi ini benar-benar awalnya mereka aduh sepi menurun drastis. Saya sharing karena teman saya dokter kecantikan. Nah, kemudian teman saya ini jadi sering posting di Instagram pribadinya dia, kemudian di WhatsApp statusnya, kemudian posting juga di Instagram kliniknya juga bahwa mereka menjamin jadi semua kesehatan para pramusaji di sana yang ibaratnya yang melakukan facial segala macam di sana semuanya sudah terkontrol semua kesehatannya, suhu tubuhnya tidak lebih dari 37 derajat Celcius, kemudian kesehatannya terjaga, kemudian kebersihannya di sana selalu disinari dengan sinar ion yang membunuh kuman-kuman, kemudian ada jadwal sterilisasinya, dan kemudian memakai APD lengkap dan memakai masker, kemudian dan face shield. Nah, hal-hal tersebut yang pelan-pelan akan ibarat menimbulkan kepercayaan. Ya, memang mungkin masyarakat awalnya takut, tapi yang namanya sebuah kebutuhan ya, mungkin yang namanya wanita ingin tetap cantik, kalau misalnya udah lama nggak facial ke kecantikan kan pasti bosen. Nah, hal-hal seperti itu yang mulai ditemukan, memang harus pelan-pelan gitu. Dan kemudian ditarik dengan promo-promo potongan harga. Pasti contoh katakanlah harganya facial 200.000 dijadiin jadi 100.000. Nah, mereka kan tertarik nih, apalagi kan kliniknya udah steril semua. Nah, seperti itu sih. Gitu. Contoh hal simpelnya, iya. Oke, terima kasih Pak Berlian. Boleh, Pertanyaan siap. kita dari Pak Greg, Binus University. Oh, ini teman saya nih. Sama-sama dari Binus ya, Pak. Pak Berlian, saya mau bertanya, apa alasan Pak Berlian untuk launching produk kopi dari hati atau bisnis coffee shop di awal tahun ini? Karena dalam pengamatan saya sebagai penikmat kopi juga, bisnis coffee shop ini sudah banyak kompetitornya. Masuk ke pasar yang sulit dan biasanya anak-anak muda begitu kopi cenderung lebih memilih produk yang sudah mereka prefer. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Nah, sedikit sharing nih. Ini kebetulan saya sudah uji pasar nih. Saya kan kebetulan tim saya kan kita ada SEO yang lumayan ya. Kita sering ada di page 1. Jadi mungkin ada calon mitra yang mencari kopi A, franchise kopi B, franchise kopi C. Ternyata franchise tersebut sudah tidak membuka peluang franchise. Artinya udah full. Terus ada juga yang awalnya franchise udah nggak franchise lagi, bukan kemitraan lagi gitu kan. Nah, sebenarnya Kopi Dari Hati itu hanya mengakomodir mitra-mitra yang awalnya cari itu kemudian balik lagi ke kita gitu. Jadi ya ketika mereka nanya, oh ternyata franchise ini udah nggak membuka franchise, kenapa nggak buka Kopi Dari Hati aja? Jadi sebenarnya peluang untuk kopi sih sebenarnya kalau saya lihat ya, dengan statistik kemarin saya dari Januari sampai sekarang bulan Agustus ini sudah almost 150 outlet se-Indonesia gitu, dan ini ngantri openingnya, itu satu. Kemudian yang kedua, untuk yang di kopi ini saya kasih stimulus lagi ya, free boba gitu. Jadi kalau daripada ini kan sebenarnya yang sekarang lagi ini itu kan kopi dan boba. Nah, daripada mereka beli franchise boba yang harganya kurang lebih 100 jutaan, ada yang 150 juta, ada yang 200 juta, ada yang 300 juta. Kemudian mereka buka Kopi Dari Hati. Saya training ini cara pembuatan bobanya, peralatan bobanya udah kita sediakan juga. Jadi sambil menyelam minum air, sambil jual kopi ada bobanya juga, gitu ceritanya. Jadi ya mending buka Kopi Dari Hati dong. Seperti itu, iya. Jadi kalau saya tangkap dari jawaban Pak Berlian ini, kelihatannya selalu bisa melihat peluang di dalam setiap masalah ya, Pak Berlian ya. Iya. Lalu membalikan keadaan yang kelihatannya sulit itu kita balikan menjadi sebuah opportunity. Begitu ya, Pak ya? Iya, benar sekali, Pak. Luar biasa nih jawabannya nih, Pak Berlian. Ini Bapak Ibu, Pak Berlian ini milenial nih ya, masih single ya, Pak ya? Alhamdulillah udah menikah, usia baru ya 28 tahun, Pak. Luar biasa ya. Ya, kalau saya sih punya pikiran gini, Pak ya. Apa ya, dalam pikiran saya itu selalu gini, saya mending kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Jadi gitu. Jadi mumpung masih muda, kita kerja keras dulu deh gitu. Nah, senang-senangnya nanti boleh.
Oke, gitu. mantap. Iya. Luar biasa ya. Ini tadi sudah, ini saya sudah terjawab ya. Saya mungkin nggak akan memberikan pertanyaan ini. Ya saya pikir sudah cukup ya. Benar nih waktunya juga masih ada sebentar sih, sedikit, tinggal 2 menit lagi. Ada closing atau gimana Pak Berlian? Untuk Siapa ya teman-teman ini? teman-teman? Oh ya, saya sedikit pesan nih teman-teman. Sebenarnya gini teman-teman. Di momen pandemi ini ya, di momen apapun itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang menjadi ada yang menjadi pemenang, ada yang menjadi pecundang. Nah di momen pandemi ini sama sih teman-teman. Jadi pasti ada yang benar-benar lagi meningkat banget, ada yang lagi turun banget. Nah kita mau jadi di posisi yang seperti apa gitu. Kalau saya nih teman-teman sebagai Gen Y pengusaha ya, mindset saya adalah di momen apapun saya pingin jadi pemenang gitu teman-teman. Jadi saya lebih melihat kepada solusi sih teman-teman, bukan kita terlarut ke dalam problemnya. Saya yakin bahwa apa ya, di setiap kondisi apapun pasti sebenarnya ada yang namanya peluang, ada yang namanya solusi sih teman-teman. Nah di momen-momen yang susah seperti itu ya mindset kita harus benar-benar positif ya teman-teman. Seperti itu sih. Gitu. Oke. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Berlian untuk waktunya, untuk sharingnya, Boleh, sama-sama. Terima kasih. ideanya ya, untuk Ya. masih muda sekali ini udah luar biasa berhasil.